video kali ini gue akan membahas tim pick gue untuk di game week 9. Tapi sebelum ke kontennya, dari viewer gue ya, itu masih banyak yang belum subscribe. Jadi jangan lupa subscribe dulu, like yang banyak, dan komen, share. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya untuk mendapatkan tips-tips FPL dari gue setiap minggunya. Oke, kita lanjut ke kontennya. Jadi pertama-tama gue mau bahas transfer gue dulu untuk di game week 9 ini. Jadi di game week ini gue mau transfer dua pemain, yaitu Lukaku dan Saka. Lukaku kabarnya cedera, dia bakal absen 3-4 minggu. Jadi menurut gue layak dijual dan penggantinya pun cukup banyak. Dan di video sebelumnya pun gue udah bikin ya beberapa pemain yang layak untuk jadi penggantinya Lukaku. Dan Saka kabarnya juga cedera. Arteta bilang dia belum bisa ikut latihan, masih dalam pertimbangan ya, bisa main atau enggak lawan Villa nanti. Tapi menurut gue dia bakal absen nanti karena kayaknya cederanya cukup parah ya, karena habis ditendang sama MacArthur. Saka pun menurut gue performanya ups and down, nggak konsisten juga, dan Arsenal pun attackingnya juga nggak konsisten, angin-anginan. Jadi ya kalau berharap ke attackingnya Arsenal menurut gue kurang layak karena masih banyak kayaknya ya yang lebih bagus. Jadi mendingan dijual aja. Dan dua pemain ini gue bakal transfer out ke Vardy dan Havertz. Vardy kita tahu semua lagi on fire. Leicester pun lagi demen-demennya attacking dengan formasi 3-5-2 dia. Leicester sendiri jadwalnya sebenarnya so-so, nggak gitu susah, nggak gitu gampang. Yaitu Brentford, Arsenal, Leeds. Jadwal lawan Leeds nanti bisa jadi ini banget, target banget untuk Vardy. Dan ya kita lanjut ke Havertz. Havertz gue pilih di sini karena lagi-lagi karena Lukaku cedera dan kabarnya si Havertz itu bakal dipasang sebagai false nine ya untuk jadi focal point attacking Chelsea. Dan menurut gue dengan 3 game week Chelsea yang begitu bagus, sayang aja kalau nggak beli attackingnya Chelsea ya, karena Chelsea gue lihat bisa skor minimal 2 gol di 3 game week ini. Dan Havertz menurut gue pilihan yang terbaik. Dan kembali lagi ke Vardy, kenapa gue pilih Vardy bukan Kane gitu ya, karena satu, menurut gue Kane belum terbukti ya, karena dia baru cetak gol itu lawan Newcastle. Menurut gue lawan Newcastle siapapun bisa cetak gol. Terus ya Vardy harganya lebih murah ya daripada Kane. Dan dengan gue beli Vardy, itu ibarat gue beli 1 dapat 2 gitu. Karena gue beli Vardy bisa dapat Havertz juga dengan free transfer 2 gue gitu. Jadi menurut gue kalau gue beli Kane sedikit, nggak sedikit juga sih, kurang menguntungkan lah menurut gue kalau dibanding beli Vardy. Kalau gue beli Kane jadi gue nggak bisa dapat Havertz. Dan inilah kenapa gue save transfer di game week kemarin ya. Gue ada feeling di game week 9 ini bakal ada yang aneh-aneh gitu ya. Dan bener aja, Lukaku cedera, Saka juga cedera. Ya menurut gue punya 2 free transfer ini jadi manfaat besar bagi gue untuk di game week 9 ini. Dan kita langsung lanjut aja ke susunan tim gue di game week 9 ini. Jadi pertama-tama gue mau bahas dari kiper dulu. Di kiper gue pasang Ramsdale. Ramsdale lawan Villa, gue nggak expect Arsenal bakal clean sheet ya, karena Villa attackingnya cukup bagus. Tapi gue expect Ramsdale bisa dapat save point di sini karena ya Ramsdale lagi on form gitu ya, performanya lagi bagus. Menurut gue dia bisa save beberapa tembakan, jadi dia bisa dapat save point di sini. Dan lanjut ke back. Di back gue pasang 3, yaitu Aspi, Rudiger, dan Cancelo. Aspi lawan Norwich, kayaknya dia bakal digeser jadi back tengah ya, sehingga si James bakal main di back kanan gitu. Tapi ya gue nggak worry juga karena ya lawan Norwich menurut gue jaminan clean sheet ya. Dan Rudiger juga untungnya dia udah balik. Kemarin lawan Malmo dia udah main full. Menurut gue lawan Norwich juga dia bakal main lagi. Dan ya kita lanjut ke Cancelo. Cancelo bakal main lagi walaupun sebelumnya lawan klub Brugge kemarin dia main ya. Dan lawan Brighton pun menurut gue dia bisa dapat attacking return.
karena kemarin pun lawan Klub Brugge dia baru cetak gol ya. Dan ya, clean sheet dia, chance clean sheet dia lawan Brighton menurut gue cukup besar ya. Dan kita lanjut ke midfield. Di midfield gue pasang Salah, Havertz, Mbeumo, dan Rafinha. Salah jadi kapten gue di game week ini lawan MU. Ya nggak usah dibahas lagi ya. Salah lagi on fire dan MU lagi ancur-ancuran. Menurut gue MU apa ya? Gue nggak melihat MU bisa bangkit di laga lawan Liverpool walaupun di kandang ya. Tapi sekali lagi ini derby, apapun bisa terjadi. Tapi ya tetap aja salah gitu. Dan Havertz jadi vice captain gue lawan Norwich. Menurut gue Havertz bisa cetak gol karena sekali lagi dia jadi focal point ya, karena dia di ujung tombak. Dan kita lanjut ke Mbeumo. Mbeumo lawan Leicester, menurut gue kali ini Mbeumo bisa cetak gol karena kita tahu semua Leicester defendingnya nggak bagus dan Brentford pun attackingnya cukup bagus ya. Dan Mbeumo dari beberapa game terakhir sangat unlucky karena dia bikin tembakan tuh beberapa kali kena mistar ya. Tapi beberapa orang bilang si Mbeumo nih apa ya, diragukan ya untuk jadi finisher yang baik. Jadi beberapa orang bilang dia finisher yang jelek gitu. Tapi menurut gua Mbeumo bukan finisher yang jelek, karena kalau finisher yang jelek itu kalau dia shoot itu bukan kena tiang tapi miss gitu ya. Kayak Werner contohnya. Dan ya Mbeumo menurut gue sekali lagi bisa jadi attacking point di sini untuk Brentford. Dan kita lanjut ke Rafinha. Rafinha lawan Wolves menurut gue laga ini bisa jadi laga yang terbuka ya. Dan Leeds walaupun kemarin sempat kalah lawan Southampton ya. Tapi itu tanpa Rafinha waktu itu. Ya lawan Wolves dengan Rafinha menurut gue Leeds bisa bangkit lagi karena Wolves sendiri pun defendingnya nggak gitu bagus juga sebenarnya. Dan ya gue melihat kalau Leeds cetak gol pasti Rafinha bakal berperan di situ. Jadi menurut gue Rafinha bisa jadi bisa dapat attacking return di sini ya. Dan kita lanjut ke striker. Di striker gue pasang 3 yaitu Vardy, Antonio, dan Jimenez. Vardy yang baru gue beli lawan Brentford agak meragukan dia bisa cetak gol karena Brentford tuh seperti yang kita tahu defense-nya solid ya, tapi gue tetap optimis karena Vardy lagi on fire. Menurut gue kalau pemain yang on fire itu bisa skor lawan siapa aja ya, apalagi Vardy itu sebenarnya kalau kita tahu Vardy itu FP legend sebenarnya. Dan ya gue melihat dia kemungkinan sih bisa skor 1 gol ya lawan Brentford. Dan kita lanjut ke Antonio lawan Tottenham. Antonio sendiri itu udah blank 3 atau 4 game week ya, 3-4 game week terakhir. Tapi lawan Tottenham menurut gue dia bisa cetak gol di sini karena Tottenham kita tahu semua defendingnya nggak bagus, cenderung jelek. Dan Antonio underlying statnya sampai game week ini pun tetap bagus ya. Jadi menurut gue Antonio bisa batalin puasa golnya lah untuk dilawan Tottenham ini. Dan kalau kita lihat sejarahnya pun rekor West Ham lawan Tottenham itu terjadi banyak gol ya, bisa 3-2, 2-1, pokoknya minimal 3 gol lah di pertandingan itu. Jadi menurut gue Antonio bisa cetak gol di sini. Dan lanjut ke Jimenez itu lawan Leeds. Menurut gue ya Leeds itu kan dia selalu bermain terbuka ya. Dia nggak peduli lawan tim besar ataupun tim kecil, mereka tetap main terbuka, tetap attacking. Dan menurut gue Jimenez bisa memanfaatkan hal ini gitu ya dengan kerjasamanya dengan Hwang gitu. Dan seharusnya Jimenez kali ini kembali jadi starter setelah sebelumnya dia dicadangin ya lawan Villa kemarin sama Bruno Lage. Dan ya gue cukup optimis Jimenez bisa dapat attacking return sini, entah gol ataupun assist gitu ya. Dan kita lanjut ke bench. Di kiper gue punya Foster, dan Diaz gue kali ini gue cadangin. Dia sebenarnya ini ya, sebenarnya menurut gue dia pasti main lawan Brighton nanti. Tapi gue
lebih pilih start Cancelo dulu, karena kalau menurut gue Diaz dan Cancelo lebih attacking Cancelo ya. Diaz itu lebih fokus ke defending aja. Jadi kalau misalkan City clean sheet, Diaz dapat 6 poin dan Cancelo pun dapat 6 poin sebenarnya. Tapi Cancelo karena attacking, kemungkinan dia bisa dapat assist gitu ya. Tapi kalau misalkan Cancelo dirotasi sama Pep, gua nggak gitu khawatir karena Diaz bisa naik ya, gantiin dia. Dan di bench kedua ada Cash. Menurut gua Cash lawan Arsenal apa ya, nggak jamin clean sheet. Menurut gua peluang untuk clean sheet Aston Villa itu kecil ya lawan Arsenal, apalagi di tandang. Dan Douglas Luiz di bench ketiga itu sebagai bench warmer gua aja. Jadi mungkin segitu dulu video dari gua. Dan ya, jangan lupa ya, deadline itu jam 2 nanti, Sabtu pagi. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai miss the deadline. Dan ya, good luck buat kalian. Dan ya, kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya untuk mendapatkan tips-tips dari gua. I see you on the next video. Bye.